Shalom, selamat pagi untuk semua anggota jemaat GKPA Penjernihan yang berada di rumah dan mungkin beraktivitas di berbagai tempat. Kita akan mendengarkan renungan yang diangkat dari Almanak GKPA untuk hari Jumat tanggal 8 Mei 2020. Sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara dan memberkati hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita diambil dari kitab 1 Petrus 5 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Firman Tuhan ini berada pada konteks pengajaran penggembalaan yang disampaikan oleh Rasul Petrus untuk menegaskan berbagai prinsip tentang penggembalaan terhadap jemaat yang sedang dilayani. Ada dua hal yang diingatkan melalui nats ini. Yang pertama, jangan seolah-olah berbuat atau bertindak memerintah seperti penguasa. Jangan seolah-olah berbuat atau bertindak seperti penguasa. Artinya harus mengarah kepada melayani, bukan memerintah. Yang kedua, tetapi hendaklah menjadi teladan bagi kawanan domba Allah. Menjadi teladan adalah tujuan utama dan prioritas di tengah-tengah kepemimpinan atau pelaksanaan pelayanan yang dilakukan. Untuk ini saya ingin mengangkat tema firman Tuhan ini, mentaati pemimpin teladan bagi kawanan domba. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemimpin yang diharapkan dalam gereja adalah pemimpin yang melayani seperti Yesus, bukan pemimpin yang berkuasa dan mengutamakan perintah atau otoritas atau wewenang tertentu. Pemimpin yang melayani, saya catat di sini, paling tidak harus memiliki 3 sifat atau karakter yang jelas. Yang pertama, memiliki sifat empati yang baik. Yang kedua, memiliki kerendahan hati yang tulus. Yang ketiga, memiliki tujuan yang fokus pada Allah dan yang diperintahkannya. Keempat, memiliki orientasi pada pemenuhan rencana dan kehendak Allah. Yang kelima, memiliki disiplin rohani yang kuat dan baik dalam Tuhan. Apabila sudah dimiliki hal-hal demikian, tentunya jemaat yang dipimpin harus siap menyambut dan mentaati kepemimpinan dan pelayanan sang gembala itu. Saya mengangkat ada juga 5 poin penting dalam mentaati pemimpin teladan yang melayani. Yang pertama, kita harus mau menerima arahan dan bimbingan mereka. Yang kedua, kita harus mau menerima koreksi bila terjadi penyimpangan dan kesalahan. Yang ketiga, kita harus mau diperdamaikan bila terjadi kesalahpahaman atau konflik di antara jemaat. Yang keempat, kita harus siap diperlengkapi secara rohani. Ada perlengkapan senjata rohani di Efesus 6. Kita harus siap diperlengkapi karena hidup ini penuh tantangan, harus diperlengkapi
setiap umat Tuhan. Yang kelima atau yang terakhir, kita perlu secara bersama, baik dengan pemimpin maupun dengan yang dipimpin, atau semua jemaat beserta para pelayan, harus secara bersama terus-menerus bertumbuh dan bertambah dalam pengenalan akan Tuhan. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian kita harus punya kerelaan hati yang tulus mentaati pemimpin teladan bagi kawanan domba, sebagaimana Yesus telah ajarkan ketika Yesus masih tinggal di dunia ini. Untuk itu marilah kita secara serius, secara bersama-sama mau mentaati pemimpin teladan di tengah-tengah kehidupan sebagai umat Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Berkatilah itu. Tolong kami untuk menerima, menyambut, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kami boleh bersama-sama dengan pelayan dan kami yang dilayani untuk bertumbuh, bertambah dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga menjadi pengalaman kami betapa baiknya, betapa indahnya hidup bersama, berjalan dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.